Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa bersama Ki Haji Misbahul Munir Khalil. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Jadi begini Pak Kiai, berkenaan dengan banyaknya pasien dari virus COVID-19 dan banyak juga yang sudah meninggal dunia, maka banyak dari masyarakat kita Pak Kiai yang kebingungan tentang tajhizul mayyit dari pasien yang meninggal yang terkena COVID-19. Mungkin ada penjelasan dari Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Ustadz Mukhtar. Jadi pada prinsipnya manusia itu adalah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah aku muliakan Bani Adam itu. Artinya kemuliaannya itu terus akan ada sampai dia itu meninggal. Maka mengapa kemudian ada fardu kifayah yang harus diperlakukan kepada jenazah, yakni memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. 4 hal ini. Jadi tetap harus diperlakukan sama. Termasuk juga adalah mereka yang menjadi korban dari jenazah yang terkena virus COVID-19 itu. Jadi sama. Jadi dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Itu prinsip ya, prinsip. Namun kita tahu bahwa jenazah ini tidak seperti jenazah yang lain. Malah ada SOP dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI, ya, ketepatan saya ada di DKI, itu memberi arahan bahwa jenazah ini tidak boleh disentuh oleh keluarganya, takut menular. Dan cara memandikannya itu juga harus orang khusus. Maka ini harus ada penjelasan Ustaz. Jadi saya perlu ingatkan kepada semua yang bersentuhan dengan jenazah ini, prinsipnya harus dimuliakan. Memuliakannya tetap perhatikan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kalau tidak bisa, dimandikan, tidak ada tempat yang khusus kecuali rumah sakit tertentu misalnya. Sedangkan ini rumah sakit banyak tidak punya fasilitas itu. Maka ini hukum ad-darurat tubihul mahdurat. Ini urutannya tetap cari solusi. Apakah bisa selain dimandikan? Misalnya disemprot pakai air. Semprotan begini ya. Atau pakai lap. Sekiranya air mengalir tetap kepada badannya sampai kepada kepalanya atau rambutnya. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki tersentuh air, kira-kira demikian. Tentu setelah najisnya itu dibuang, dibersihkan. Jadi harus bersih dari najis, harus bersih dari hadas. Kan gitu Ustaz. Maka kalau tidak mungkinkan lagi, maka harus ditayamumin. Tayamum ya. Tayamum itu sederhana kan? Siapa yang menayamum? Petugas. Petugas yang kira-kira dia aman. Yang sudah pakai baju pelindung, ditayamumin. Seperti biasa. Kenapa dipaksakan ke sana? Karena di belakang nanti ada pandangan ulama yang mengatakan bahwa mayit itu tidak bisa disolatkan apabila masih mempunyai hadas. Itu persoalannya. Jadi tidak bisa disolatkan. Malah ada yang mengatakan kalau tidak punya, artinya dia masih hadas, kemudian dia masih ada najis, maka syarat untuk disolatkan tidak ada. Ya tidak usah disolatkan. Begitu, ada pendapat begitu. Malah ini kuat ini. Ya, solusinya semacam itu. Jadi dimandikan, kemudian kalau tidak bisa, ya usahakan cari yang bisa. Tidak bisa loh, dilap saja nggak bisa.
sampai ujung kepala, nggak bisa. Maka pindah kepada tayamum. Tayamum kan sederhana kan. Tentu setelah itu dikafani. Setelah dikafani, biasanya saya lihat itu di SOP-nya itu dibungkus oleh kantong jenazah yang biasanya di sini ini warna kuning itu ya. Itu diberlakukan seperti itu, Ustaz. Apakah disolati? Disolati. Untuk sementara kalau kita masih lihat normal, bisa disolati. Dalam pengertian jenazahnya tidak banyak. Banyak pun bisa disolati dari jarak yang jauh. Dari jarak dekat bahaya. Maka tetap disolatkan. Bawalah misalnya ke kuburan. Sebelum dimasukkan ke dalam kuburan, tolong jangan dimasukkan dulu ke dalam kuburan. Kemudian disolatkan dari ajaran Allahu Akbar. Itu bisa. Ini Pak Ustadz. Baik Pak Kiai, mungkin yang perlu diperjelas dari Pak Kiai tadi tentang mensucikan hadas sang mayit, Kiai. Iya. Ini kira-kira bagaimana Pak Kiai? Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, hadas daripada mayit ini kan harus dimandikan idealnya. Ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi tersentuhnya air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu prinsip. Kalau tidak bisa dengan cara dilap, tidak bisa, ini nggak boleh, bahaya misalnya, karena tidak bisanya itu bahaya karena akan menyebar virusnya, maka pindah kepada tayamum. Nah gitu. Itu untuk membersihkan hadasnya. Adapun jenazah itu dikafan ya setelah dimandikan, setelah disucikan dari itu, disucikan dari najis, disucikan dari hadas, baru dikafan. Lah kafan ini prinsipnya menutup aurat, Ustaz. Ada pertanyaan misalnya, apakah dengan kantong jenazah saja itu sudah dianggap cukup karena memang sudah bahaya misalnya? Dalam saat darurat itu sudah dianggap cukup kantong jenazah itu. Sudah menutup auratnya. Nah ini saya dapatkan dari keputusan dari Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Baru kemudian disolatkan kan. Jadi dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Usahakan disolatkan. Jadi kalau ada keinginan tidak, jangan. Jadi penghormatan itu 4 itu ditekankan, dilaksanakan. Enggak boleh keluarganya mendekat. Enggak boleh dibawa musola, enggak boleh dibawa masjid misalnya. Katanya orang yang ahli, yakni dokter. Maka bawalah ke kuburan. Ini solusi ya. Bawa ke kuburan, sampai di atas kuburan itu jangan dimasukkan dulu tapi langsung sholat. Ya, saran saya untuk praktisnya pada para jemaah atau yang sholat 1, 2, 3 orang itu, atau berapa terserah, itu buka sandalnya, jadi jangan dipakai takut bawa najis kan gitu Ustaz ya. Tapi buka sandalnya, kemudian sandalnya atau sepatunya itu diinjek dari atas, sehingga tidak hamlun najasah, tidak membawa najis, tetapi di atasnya sandal. Tapi kalau sepatunya dipakai atau sandalnya dipakai kemudian sholat, khawatir di bawahnya ada najis. Nah itu teknik untuk bagaimana sekiranya kita menyolatkan dari jarak jauh di posisi di pekuburan. Kan gitu kan. Biasanya jenazah ini saya perhatikan di kuburan itu ya diperlakukan seperti biasa. Kalau bisa diadani gitu Ustaz. Dan diusahakan mustaqbilal kiblat. Begitu ya? Menghadap kiblat karena itu wajib. Malah ada yang mengatakan kalau sampai tidak dihadapkan kiblat, ada ulama yang mengatakan boleh itu digali gara-gara tidak dihadapkan kiblat. Saking wajibnya, tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Artinya itu masalah khilaf. Cuma saran saya di mazhab Syafi'i itu hadapkan kiblat. Nah, kalau pakai peti bagaimana? Kalau pakai peti sebenarnya gampang. Peti misalnya begini, petinya itu diganjal sama batu ya, begini jadi agak miring menghadap kiblat. Ini jadi perlakukan seperti biasa, dan penghormatan itu wajib. Fardu kifayah. Artinya kalau di dalam komunitas ini kiainya kok diem, tidak ada yang melakukan itu, ya satu kampung bahkan satu bangsa ini dosa. Semacam saya tidak memberi pengarahan semacam ini kemudian diperlakukan karena saking takutnya, tidak dimandikan, tidak ditayamumin, tidak dikafanin.
tidak disolatkan, bahkan misalnya dibakar, itu izin saya akan mengatakan jangan. Karena 4 ini masih bisa diperlakukan kepada mayit semacam ini. Baik Pak Kiai. Begitulah tadi penjelasan dari Kiai Haji Misbahul Munir Khalil yang dapat kami simpulkan semua dari kewajiban-kewajiban dalam tajhizul mayit meliputi mandi, dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan, semuanya wajib, bahkan harus tetap diusahakan semungkin-mungkinnya. Jika mungkin dilakukan, maka tidak boleh untuk ditinggalkan. Begitu Pak Kiai. Iya. Adapun nanti Ustadz, misalnya ada, ini sudah banyak, saking banyaknya orang. Ini berbicara kalau ya. Kalau sudah banyak, bagaimana Pak Kiai? Ini beda lagi. Apakah bisa dalam satu kuburan massal? Kalau hukum darurat ya tentu ad-darurat tubihul mahdurat. Tapi prinsip yang paling mungkin dilakukan, lakukan. 4 hal itu. Dan dari menguburkan itu Ustadz, pada prinsipnya menguburkan itu adalah sekiranya mayit itu tidak mengeluarkan bau dan mayit itu tidak digali binatang buas. Itu di dalam kitab-kitab fikih kan begitu. Ya usahakan bagaimana sekiranya tidak bau, artinya tidak bau itu tidak mengeluarkan virusnya lagi, tidak mengeluarkan aromanya lagi, tetapi dia itu dikubur dengan kedalaman tertentu, diukur sesuai dengan postur daripada tanah di sana. Sesuaikan. Demikian Ustaz ya. Baiklah, begitulah tadi penjelasan dari Kiai Haji Misbahul Munir Khalil, yang mana beliau merupakan pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan begitulah himbauan-himbauan dari beliau. Semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat di dunia secara umum dan khususnya di negara Indonesia. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.